Assalamualaikum. Oke, terima kasih adik-adik semua dari STIA LAN Jakarta. Ya, Pak. dengan Mas Dimas, apa lagi? Saya Alvin Adi Prianto. Mas ya, Saya Aris, Pak. Aris, terus Saya Zainur. Jainur sama ya. Selamat datang ya di Kementerian Hukum dan HAM. Ini salah satu tugas ya Iya. dengan semua Tugas. terkait sudah kita terima surat-suratnya dan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Mungkin nanti saya sama Pak Adit akan menyampaikan, ada beberapa yang memang mungkin bisa dipertanyakan. Itu aja sih. Iya. Sebelumnya terima kasih juga ya Pak buat Iya. udah nyempetin waktu Iya. kita. Ya, jadi kalau langsung mulai dari daftar pertanyaan boleh ya? Langsung Iya. daftar. Boleh, silakan. Oke. Jadi kita di sini buat wawancara untuk tugas pengembangan sumber daya manusia. Dan di sini ada sejumlah daftar pertanyaan wawancara yang mau kita tanyakan gitu ya. Iya. Yang pertama, kita pengen mengetahui gitu, bagaimana kira-kira proses penentuan kebutuhan pegawai di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Pak Adit. Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kategori termasuk yang kementerian yang kategori besar dengan jumlah pegawai 64.592 pegawai dengan terdiri dari 11 unit eselon 1, 33 kantor wilayah dan ada berapa unit unit pelaksana teknis di bawahnya. Ini memang dalam penentuan kebutuhan pegawainya dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai dengan dasar dari usulan masing-masing unit UPT yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mereka itu setiap tahunnya akan mengajukan permintaan pegawai, kebutuhan pegawai. Kan setiap tahun pasti orang tuh ada yang pensiun, ada yang mungkin meninggal. Nah, setiap tahun dia permintaan lagi kebutuhan melalui kantor wilayah, terus nanti ke pusat di sini. Setelah itu dihitung. Nah, setelah dihitung nanti kita akan mengusulkan ke Menpan RB, Kementerian Menpan RB untuk penetapan formasinya seperti itu. Nanti Mas Pak Adit juga menjelaskan kembali. Nah, setelah itu menjadi satu formasi itu kebutuhan pegawai di Kementerian Hukum itu berapa nih setiap tahunnya gitu kan. Kami butuh 2.000, kami butuh 5.000. Setiap tahun berbeda-beda itu. Nah, nanti Kementerian RB juga nggak langsung dikasih segitu, nggak juga. Nanti ini dibutuhkan nanti sama Kementerian RB itu cukup segini saja gitu. Ditetapkanlah dengan penetapan formasi untuk penerimaan pegawai seperti itu. Itu sih garis besarnya, nanti mungkin ada di jawaban yang ada di sini. Iya. Seperti itu sih rangkaian kebutuhannya. Jadi tiap tahun itu ada kebutuhan Ya. yang beda-beda, nanti kemudian diajukan gitu ya, ke RB, baru kembali lagi untuk approval jumlahnya di approve sama RB gitu ya. Nanti ditetapkan. Nah, nanti ada kebijakan pemerintah tuh untuk perekrutnya, apakah ada perekrutan atau tidaknya. Seperti itu. Jadi berbeda-beda lah setiap tahunnya. Nanti kadang-kadang jumlahnya besar, kadang nggak besar. Terus juga ditetapkan yang Kementerian Hukum dan HAM, saya butuh perawat. Mungkin yang dikasih bukan perawat, hanya dokter. Bisa aja begitu. Jadi memang tetap penetapannya ada di Kementerian RB dan BKN ya Pak. Gitu. Iya. Selanjutnya. Iya.
Ya, selanjutnya Pak tadi kan kita kan mengkalkulasikan ya setiap tahunnya kita memerlukan kebutuhan tenaga kerja berapa gitu ya selanjutnya kita Iya. ajukan kan. Nah itu kan berarti kan ada proses rekrutmennya itu gimana Iya. ya Pak? Nah itu rekrutmen itu penerimaan pegawai atau rekrutmen itu ada dua nih, melalui pegawai yaitu perpindahan dari pindah antar instansi, contohnya dari kementerian lain atau pemerintah daerah yang mau bergabung ke Kementerian Hukum dan HAM, atau melalui penerimaan pegawai itu kebijakan pemerintah. Nah kalau melalui perpindahan antar instansi, biasanya para pegawai tersebut yang memang mengajukan, ada beberapa pegawai dari kementerian lain atau lembaga atau pemerintah daerah yang mengajukan ingin pindah ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah kalau memang permintaan dia itu sama dengan jabatan yang kita inginkan, andaikan ada dokter nih mau pindah, oh kita memang lagi butuh dokter untuk di lapas atau di imigrasi atau di rutan, nanti kita terima seperti itu. Nanti dengan mekanisme juga itu ada tes, ada UPOM seperti itu. Juga ada penerimaan pegawai dengan penerimaan pegawai itu dari kebutuhan yang tadi saya sampaikan, formasinya sudah keluar, baru nanti ada penerimaan pegawai ditetapkan oleh pemerintah juga itu, yaitu Kementerian EB dan BKN. Dia ada pengumuman kan suka ada tuh di televisi ya, akan ada penerimaan pegawai sebanyak segini. Nah itu nanti setiap kementerian dan lembaga dikasih porsi masing-masing. Untuk Kementerian HAM segini, untuk Kementerian Luar Negeri segini. Kadang ada kementerian lain yang memang tidak dapat. Nah itu langsung nanti kan sekarang itu seleksinya itu oleh timnas ya Pak ya. Timnas itu ada timnas penerimaan pegawai yang langsung dari pusat, dari BKN sama Kementerian RB. Jadi nggak kita nih dia yang bikin aplikasinya sendiri, namanya SCN ya Pak. SCN. Nah adik-adik ini nanti bisa ikut daftar tuh kalau sudah lulus. Jadi nggak usah tanya ke Kementerian Hukum dan HAM, tanya aja, nanti ada pengumumannya khusus dan itu nasional. Adik-adik ini jabatannya apa, sampaikan gelarnya nanti apa nih, nanti ada formasinya di mana nih, ada saya pengen Kementerian Luar Negeri, cocok nggak dengan gelar saya nih, atau di kementerian atau di MA atau di Kementerian Hukum dan HAM, bisa milih tuh gitu. Nah itu nanti setelah itu ada seleksi dibuka. Nah cara penerimaan pegawainya masing-masing, tapi tetap soal CAT sama itu ada di BKN. Kita hanya menyelenggarakan tesnya, dan itu nanti ada grade-nya tuh CAT. CAT itu kan dia yang punya kan BKN tuh. Setelah itu baru tuh ada tes wawancara seperti yang lain. Nah itu setelah itu berapa di kebutuhannya, mungkin dalam 1 tahun ditetapkan oleh Menpan dan BKN tuh 2000, yaitu penerimaannya 2000 untuk seluruh Indonesia. Nah itu dengan ranking tuh, CAT-nya yang tertinggi, nanti ikut tes lagi sampai terakhir wawancara. Iya. Jadi ada 2 mekanisme, dari perpindahan pegawai, perpindahan dari orang luar atau dari penerimaan pegawai. Juga ada di penerimaan pegawai juga ada, kita punya politeknik. Kita punya politeknik 2, yaitu dengan gelar D4 ya Pak ya? Iya. D4 ini Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan. Ini juga setiap tahun pasti akan menerima 300 masing-masing. Nah cuma ini kalau dulu penerimaan Politeknik ini udah langsung calon pegawai, tapi saat ini sudah kebijakan yang baru, kebijakan dari pemerintah ya, bukan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa ini sudah menjadi pendidikan dulu, baru setelah lulus baru bisa menjadi calon pegawai. Otomatis dia seperti STAN. Jadi lulus jadi calon pegawai, udah lanjut sebagai pegawai. Tapi jadi kalau dia DO ya udah keluar. Nah ini juga mekanisme hampir sama, ada penerimaan, ada CAT seperti itu. Nah ini sekarang lagi berlangsung. Gitu. Jadi itu hampir setiap tahun ada 600 totalnya berarti. 600 penerimaan dari calon taruna Politeknik dan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Masyarakat. Jadi kita itu ada unit eselon 1 11 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dijen Imigrasi yang bikin paspor. Itu kalau Dijen Pemasyarakatan yang lapas rutan. Terus ada Dijen AHU. Dijen AHU itu yang bikin notaris, PPPNS.
yayasan. Nah ini di sini gedungnya. Terus ada lagi Dijen PP itu bikin perancangan peraturan perundang-undangan, legislasi, harmonisasi. Nah terus ada lagi Dijen HAM itu terkait HAM. Terus ada Dijen KI itu terkait pendaftaran merek, paten. Nah terus ada Dijen Pemasyarakatan yaitu yang mengenai pemasyarakatan, lapas, rutan seperti itu. Juga ada Direktorat Jenderal Imigrasi yang tadi itu kan, paspor. Terus ada Badan Pembinaan Hukum Nasional itu yang membinangi penyuluhan dan pembinaan hukum nasional. Juga ada BKS, BSK ya, Badan Strategi. Dulu Balitbang, sekarang Badan Strategi Kajian Strategis itu ada di sini. Terus ada Badan untuk Pengembangan Kompetensi itu BPSDM namanya, itu Badan Diklat seperti itu. Itu ya. Iya. Secara ini juga ada kantor wilayah di seluruh Indonesia, setiap provinsi 33 provinsi dan UPT-nya dulu bisa lupa sih kalau bisa ada UPT. Mm. Gitu. Jadi emang heterogen ya namanya ya. Kementerian ini heterogen yang berbeda-beda tusinya, ngasih jalan gitu. Ada yang pemasyarakatan, ada yang ini, beda-beda tuh, outputnya beda semua. Iya. Kita juga sama kalau untuk pelatihan pengembangan itu sama LAN, karena memang pembinanya pelatihan dan pendidikan itu adalah LAN. Kalau kita bicara manajemen kepegawaian itu, kita bicara dua hal. Kita bicara frameworknya, sama kita bicara undang-undang yang melatar belakangi. Kalau kita bicara framework, kita bicara Human Capital Development Plan. Itu bahasa keren di bidang manajemen kepegawaian, namanya HCDP. Sayangnya HCDP itu dikenal sebagai entitas kepegawaian versi Bappenas. LAN, Kemenpan RB, BKN baru 2 tahun terakhir mengadop HCDP. HCDP itu dipakai Bappenas itu untuk mengukur daya saing masyarakat atau manusia di sebuah negara. Makanya dia berkorelasi sama Indeks Competitiveness Global, GIC kalau nggak salah. Nah, karena komparasinya itu bagus di dalam HCDP. Dalam HCDP itu sendiri sebenarnya ada before after kondisi kepegawaian di suatu kementerian. HCDP itu dulunya dipergunakan untuk laporan ke Bank Dunia. Nah, kalau mas-mas nanya, ada nggak HCDP di semua kementerian? Belum tentu. Kalau dia udah melek masalah HCDP, dia pasti ada. Tapi kalau belum, maka dia menjadi satuan entitas yang kecil-kecil, subunsur. Padahal HCDP itu rumah besarnya. Di dalamnya tuh, baru tadi yang Pak Benny bilang, ada perencanaan pegawai, ada pengadaan pegawai, ada promosi, ada pengembangan, ada purna bakti. Jadi kalau kita bicara lari ke undang-undang, rumahnya HCDP itu ada 6P utama, 14 subelemen 6P. 6P utama itu tadi, perencanaan pegawai, pengadaan, pengembangan karir, terus promosi, sampai dengan purna bakti gitu. Benar. Itu namanya sebenarnya rumah besar HCDP. Nah, saya fokus kepada tadi pertanyaan yang berikutnya mengenai pengadaan. Pengadaan pegawai itu nggak ujuk-ujuk 1.000, 2.000, 3.000 yang diajukan dari Kumham kepada Kemenpan RB sebagai regulator yang memberikan jatah kuota PNS. Enggak. Itu diawali dari analisa ABK dan ANJAP. ABK itu analis beban kerja. ANJAP analis jabatan. Suatu jabatan masuk dalam organisasi itu nggak ujuk-ujuk. Mentang-mentang gue saudaranya si A, gue bikin jabatan ini. Enggak. Tapi dari analisa kebutuhan. Bener nggak sih organisasi ini membutuhkan jabatan ini? Namanya ANJAP. ABK namanya analis beban kerja.
di mana satu orang ditempatkan itu karena memang beban kerja organisasi yang membutuhkan berapa jumlah orang. Oh, di kepegawaian jumlah orang dari sisi beban kerja yang dihitung ada 12. Jangan dikasih 20. Yang 8-nya pasti nganggur. Nah, jadi udah nangkep ya? Sebuah jabatan ada analisanya namanya anjab. Semua orang ditempatkan dalam jabatannya pasti ada beban kerjanya, kan gitu. Kita ngomong yang normatif dulu nih, yang nggak normatifnya belakangan aja nih di baru kopi, kan gitu. Nah, habis dari situ, setelah anjab dan ABK dibuat, dia perhitungan juga sama orang yang pensiun dan orang yang meninggal dunia. Paham ya? Jadi ABK, anjab, orang yang meninggal dunia sama orang yang pensiun itu dihitung. Ketemulah tuh formula namanya formasi orang. Nah, kementerian itu yang bagus membuat sebuah kebutuhan itu 5 tahun yang akan datang. Dari kebutuhan itu dirinci nama jabatannya, jumlah orangnya, beban kerjanya, sampai apa namanya itu mas, kesarjanaannya, latar belakang pendidikan, ya, karena nanti dia akan body fit dengan kompetensi dan kualifikasi. Ya, body fit nih, kompetensi dan kualifikasi. Jangan sampai sipir penjara dikasih yang S1, nggak mungkin. Karena kenapa? Beban kerjanya menunjukkan bahwa pekerjaan itu hanya cukup dimasuki oleh lulusan SMA supaya nggak overqualified, ya kan? Nah, kelemahan di dalam seleksi ini yang dia berklaster PNS ada lubangnya. Satu, fresh graduate, berarti orang itu mesti di treatment dulu, apa namanya, latihan. Kalau dulu namanya prajabatan, kalau sekarang apa namanya Pak, latsar, ya. Itu baru masuk. Nah, untuk mengejar akselerasi antara kementerian dengan swasta dibukalah P3K. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 5-nya boleh. Filosofi dari P3K bukan fresh graduate. Dia kalau mau cepat masuk ke dalam kementerian yang punya misi akselerasi minimal 5 tahun. Contoh, saya kepala bidang kepegawaian nih. Saya tahu di bagian akuntansi, ya, biro keuangan membutuhkan kepala bagian atau membutuhkan kasubag. Maka bukan jabatan dari CPNS yang masih saya masukin atau jabatan yang dari karir. Kalau dari karir ada, pakai. Tapi kalau nggak ada, ambil dari P3K. Contoh yang paling membetulkan P3K itu bisa mengakselerasi itu badan-badan yang memang dia spesifik dari sisi keilmuan. Contoh misalkan Batan dulu tuh, sekarang di BRIN kan, gabung semua di BRIN. Contoh nih pemeriksa utama paten merek, ada kemungkinan dari HCDP yang kita bikin itu menunjukkan Kumham nggak punya ahli nuklir. Dari mana coba ngambil? Kan nggak mungkin dari fresh graduate. Diambillah P3K gitu. Itu filosofi perbedaan antara P3K dengan PNS. Gitu. Dua-duanya memang karir. Bedanya kita potong profesional masuk ke dalam kementerian. Gitu. Secara keuangan beda ya. Dan secara keuangan beda gitu. Jadi ada 2 PP, Mas, turunan dari Undang-Undang Nomor 5. PP mengenai PNS dan PP mengenai P3K. Gitu. Dia tidak mendapat pensiun tuh. Betul. Kalau PNS kan dapat pensiun. Tadi apa lagi pertanyaannya, Mas? Oh ya, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, jadi kan Kemenkumham ini pembekalan pegawainya itu prosesnya seperti apa ya? Jadi maksud pembekalan ini kan pelatihan untuk pegawai yang baru masuk ya. Ya, baru masuk. Nah itu kan ya mungkin secara bahasanya nanti setelah pegawai itu masuk nih, diterima sebagai pegawai, pemanggilan
pemanggilan pertama untuk masuk. Biasanya nanti dipanggil, ada surat pemanggilan, diumumkan di mana mereka akan ditempatkan, sudah penempatan itu. Nanti biasanya akan dilakukan pelatihan atau asli pembekalan, ya bahasa sih bukan pembekalan sih, seperti pelatihan dasar untuk pengenalan lingkungan. Karena kalau nanti Latsar itu beda lagi. Latsar itu nanti yang mengadakan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang itu ada Cileunyi di Cinere tersebut. Kalau ini masuk, mereka biar tahu Anda ditempatkan Sekretariat Jenderal. Seperti apa sih Sekretariat Jenderal ini? Berapa sih unit nasional satunya? Berapa pegawainya? Minimal hari pertama sampai 3 bulan biasanya itu pengenalan diri, pengenalan lingkungan, pengenalan pekerjaan seperti apa gitu. Tidak langsung ini terus. Ya banyak sih memang kalau di kementerian, lembaga atau pemerintah ya atau pegawai negeri sipil lah kan banyak yang memang aturannya berbeda sama swasta ya. Jadi memang itu harus disampaikan juga ke teman-teman atau pegawai atau adik-adik yang memang baru masuk kerja. Ya apapun yang terjadi kalau di PNS itu masih ada sungkan, senior apa seperti itu. Walaupun memang sekarang gennya udah berbeda ya, tapi tetap itu masih menjadi salah satu yang disampaikan gitu. Nanti awalnya sih pengenalan diri, pengenalan lingkungan, seperti apa sih ini kementerian ini dijelaskan, nanti setiap bagian tusinya apa aja sih dijelaskan seperti itu. Itu hanya tidak ada ini sih modul pelatihannya, tidak ada. Hanya ya masing-masing cara menyampaikan saja. Dan biasanya pegawai tersebut akan ditempatkan, biasanya ada rolling 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali penempatan, perputaran penempatan untuk mengetahui pekerjaannya ini aja sih yang ditempatkan. Setelah itu baru nanti 3 bulanan nanti ada pemanggilan Latsar, pelatihan dasar dulu namanya prajabatan. Kalau sekarang kan latihan pendasar. Nah itu memang itu ada modulnya memang, dan itu kewajiban sesuai dengan PP itunya kan. Itu di pelatihannya ada di BPSDM. Itu mekanismenya, pelaksanaannya 3 bulan atau 1 bulan gitu. 1 bulan ya. Latsar itu sekarang 1 bulan, dulu kalau waktu praja masih 3 bulan. Ya itulah semua di situ nanti ada modulnya sih. Saya juga kurang paham sih apa-apa modul-modulnya. Nah itu salah satu syarat dasar untuk pengangkatan pegawai. Jadi kalau pegawai itu belum Latsar, dia tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi calon pegawai itu memang calon. Jadi salah satunya syaratnya berbadan sehat dengan keturunan sehat, mengikuti Latsar, dan berkelakuan baik, tidak ada hukuman disiplin, tidak ada apa-apa. Pokoknya selama 1 tahun itu memang clear, tidak ada permasalahan. Baru bisa, itu salah satu syarat untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Clear. Mungkin Pak Adit yang nambahkan. Sebenarnya kalau Latsar itu di dunia swasta itu Latsar itu kalau di dunia swasta itu sebagai masa percobaan. Bedanya kalau di swasta itu masa percobaan itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, dia akan melaksanakan tugas tersebut. Nah, kalau di kementerian ini banyak materinya, materi pengenalan unit utama, materi tusi, kemudian materi mandatori, kemudian juga pelajaran-pelajaran mengenai perkantoran, kemudian pelajaran-pelajaran mengenai birokrasi, apa itu pelayanan publik. Kalau Mas dari teknik kan nggak mungkin belajar pelayanan publik di sekolah, di bangku kuliahnya kan. What is the public policy kan nggak mungkin. Nah itu dikasih lah di dalam kelas tersebut yang tidak ditemukan di swasta. Cuma bedanya akhirnya di swasta itu lebih teknis dia. Setelah dia bekerja, masa percobaan udah habis, dia langsung bisa mengakselerasikan dirinya dengan tugas-tugas kantorannya. Tapi kita kebanyakan larinya kepada pemahaman public policy yang dikaitkan dengan pelayanan publik, gitu loh.
sama-sama tujuannya mengejar tujuan organisasi, cuma bedanya kita lebih banyak materi regulasinya ini kayak gitu. Tapi Pak, kalau misalnya di swasta tadi kan langsung dikasih masa percobaan gitu ya, dikerjakan nih, kerjain ini bisa melaksanakan dengan baik apa enggak. Nah, sedangkan kita kan lebih ke pemberian materi, pemahaman gitu, pembekalan kayak gitulah bahasanya ya. Nah, itu di kita di Kemenkumham itu juga diberikan masa percobaan juga nggak, pas setelah diberikan pengetahuan materi segala macam itu diberikan waktu untuk melakukan percobaan itu nggak Pak? Iya. Melakukan kinerja kerjanya gitu, tugasnya. Iya. Biasanya itu setelah diadakan latsar, mereka ditempatkan di unit-unit pelaksana teknis UPT atau di unit utama di mana dia menerima SK-nya. Nah dari situ sebenarnya juga ada yang namanya apa sebutannya itu kalau senior kepada junior, junior kepada senior itu apa namanya? Istilahnya bukan hierarki kan kedudukannya. Coaching klinik ya atau kakak asuh. Berbagi pengalaman. Kalau di militer itu lebih jelas dia apa yang sifatnya akademik itu pada saat dia turun ke dalam dunia pekerjaan dia punya kakak asuh. Jadi ada ikatan antara di asrama waktu dia sekolah sampai ke dunia pekerjaan. Nah, karena kakak asuh itu adanya di politeknik ya di kita atau di akademi militer. Nah kalau di kita namanya bimbingan dari senior kepada junior. Tetap ada pada saat dia ditempatkan di UPT-nya. Tapi pada saat masa pendidikan dia masih di BPSDM. Tapi kalau objek penelitian iya, maksudnya setelah dia dikasih pelatihan 2 minggu dia terjun ke lapangan, iya itu ada. Jadi supaya bisa lebih itu ya, lebih ngerti gitu ya, habis materinya ada. Jadi memang pas masuk juga sudah langsung mulai. Tapi pelan, biar nggak kaget kan, pelan, biar paham dulu sambil ini kan ininya kerjaannya lingkungan. Biasanya hari pertama tuh ada lingkungan, setelah itu juga kan sambil melihat lingkungan yang lainnya baru pelan dikasih kerjaan, menyusun surat, bikin apa gitu. Biasanya kalau memang beda-beda kan, beda-beda pasti gaya pekerjaannya, terus tipe orang-orangnya ada yang siap nerima langsung, ada yang lambat juga kan, tapi langsung di hari itu juga kasih kerjaan ini dulu, kasih lagi itu memang beda-beda. Tapi sekarang ini mulai dari 2017 ini memang ya hebat lah adik-adik sekarang itu. Gennya memang cepat adaptasi. Itu ada lagi? Ya. Lalu berarti kalau penempatan kerja berarti harus WhatsApp dulu ya? Iya. Baru nanti penempatannya dulu. Lalu Dan itu dasarnya dari formasi itu yang tadi Pak Adit ini. Ya. Latsar itu manusianya masih berstatus CPNS. Nah, setelah selesai dia disumpah menjadi PNS. Makanya lagi CPNS itu pakai hitam putih tuh selama 1 tahun. Dan itu maksimal 2 tahun ya masa percobaan itu. Jadi selama 2 tahun itu belum latsar, menginjak ke 2 tahun lebih, dia tidak bisa lagi diangkat jadi PNS. Ngulang. Kalau dalam fase CPNS itu nggak lulus latsarnya atau enggak? Bukan, karena kadang, tapi sekarang sih jarang ya. Kadang di kebijakan lembaganya atau pemerintahnya tersebut atau di kementeriannya tersebut belum ada latsar gitu, belum dianggarkan atau diadakan latsar. Makanya dipaksakan kalau memang tidak ada di kementerian itu lembaga tersebut dititipkan ke kementerian atau ke daerah, ke mana gitu. Tapi sih di Kementerian Ekonomi sampai saat ini kalau memang banyak mandiri terus ada latsarnya ada. Karena memang BPSDM-nya juga besar, tipenya besar. Jadi memang sampai saat ini ya tidak ada masalah. untuk pertanyaan keempat, bagaimana sih di Kemenkop ini penempatan Kemenkumham ini penempatan kerjanya? Penempatan kerja maksudnya? Setelah Ya tadi kan sudah rekrutmen, pengenalan, dan itu kan rekrutmen, penempatan itu kan sudah mulai penempatan tuh.
penempatan sebagai calon. Kalau gitu latsar, nah nanti dia SK-kan kembali nih penempatannya di mana. Dan di situ udah disiapkan siap bekerja dimanapun, siap ditugaskan, diperintahkan. Iya, harus siap dimanapun, ke Papua kemana. Gitu. Dan mekanismenya saat ini karena pakai formasi seperti itu, penempatan itu menjadi salah satunya dari ranking seleksi juga ya menjadi salah satu faktor. Andaikan begini contohnya, Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan sarjana hukum sebanyak 200 untuk seluruh Indonesia. Nah, dari rekrutmen tersebut, dari semua itu, dari 500 lah yang ikut tes, 200 yang tertinggi, nomor ranking 1 bisa di Jakarta, nomor 2, nomor 3. Tapi nanti bisa yang terakhir tuh di kantor wilayah gitu. Jadi tidak karena formasi nasional, terkecuali formasinya kebutuhan pegawainya di masing-masing kantor wilayah. Jadi itu penerimaannya yang ada di kantor wilayah. Nah, penempatan itu selain penempatan yang pertama yang tadi saya bilang, nanti akan penempatan di mana, juga ada penempatan memang mutasi karena mutasi rotasi. Jadi bisa aja sampai suatu saat karena ada jabatannya dipindahkan ke mutasi ke sini, ke rotasi ke sini, diputar seluruh Indonesia. Itu ya harus dilakukan, harus terima gitu, nggak bisa. Kalau tidak diterima dia akan hukuman disiplin. Iya. Tapi tentunya ini ya Pak, dalam melakukan rotasi pegawai, mutasi itu kan berkaitan dengan penempatan tadi ya. Yeah. Itu seperti yang dibilang Bapak tadi itu tetap ada dilakukan yang namanya anjak juga ya, Iya, penempatan pasti, ABK semua. gitu. Semua Jadi itu disesuaikan dengan Iya. kompetensi dari pegawai gitu. Iya. Jadi pengembangan kompetensi itu salah satunya mutasi ya. Mutasi rotasi itu adalah satu pengembangan kompetensi. Mungkin si A ini kayaknya belum pernah menjadi jabatan ini deh gitu, atau menjadi sebagai kepala ini deh. Mungkin kalau dia ditempatkan di situ, oh kompetensinya naik nih, bisa punya pengetahuan banyak gitu. Selain pendidikan ya, pendidikan pelatihan kepemimpinan. Terus ada juga salah satunya mutasi, ada penempatan atau mutasi itu dengan pengembangan kompetensi dengan pertukaran dengan kementerian lain, atau dititipkan di lembaga, atau kan kita juga punya lembaga yang memang bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti di KI itu ada WIPO itu ada di Swiss. Nah itu kita ada staf kita di sana ditaruh sebagai ini juga, sebagai staf penghubung. Selain itu juga kita ada staf perwakilan di beberapa kedutaan besar di perwakilan di negara lain seperti di Jeddah, Malaysia. Kebanyakan sih kita mempunyai pembukaan perwakilan yang memang negara tersebut banyak WNI-nya Indonesia, dan banyak permasalahan seperti Malaysia kan itu banyak permasalahan di TKI kan, terus di Jeddah kan Arab itu kan TKI ya kan lumayan juga gitu sih. Jadi kita ada perwakilan, nggak semua sih. LA ada, Australia, Malaysia juga Johor, Kuching, sama mana lagi, terus ada juga Bangkok, Davao Filipina, terus sampai di ini juga ada tuh di mana Timor Leste itu ada juga, karena memang itu perbatasan sama Timur itu kan Nusa Tenggara Timur kan. Dan di situ banyak WNI juga tuh di Timor Leste-nya. Iya. Nah itu salah satu juga pengembangan kompetensi juga dengan menitipkan gitu. Jadi supaya dia tuh bisa Iya, wawasannya lebih luas. Iya, keluar supaya mencari itu, mencari Iya. pengalaman baru gitu. Iya. Pengalaman baru. Untuk rotasi dan mutasi itu sendiri apakah ada per tahun atau Ya, per tahun sesuai dengan kebutuhan. Setiap tahun ada, pasti ada SK mutasi rotasi. Setiap tahun bisa 2 kali, 3 kali, gimana kebutuhan pimpinan saja. tapi itu untuk semua pegawai berarti wajib pasti semua kena. Iya, kan yang dibutuhkannya bukan wajib semua pegawai harus diputar, tidak. Mana yang dibutuhkan untuk ini, untuk jabatan ini, siapa nanti dilihat juga dengan kompetensinya, siapa yang. Nah, yang diperintahkan itu harus wajib melaksanakan. Kalau tidak, saya nggak mau Pak di sini, ya nanti kena hukuman disiplin namanya.
menolak Iya, kita ditempatkan, menolak itu. itu mungkin nggak berkenan gitu ya. Kan membutuhkan ke UPT atau mungkin jabatannya. Ya. Kalau mau lihat satu tindak lanjut dalam satu framework, cari Permen PAN 1 tahun 2020 Iya. mengenai APK anjak. Jadi Bisa dipelajari di situ. Ya, jadi satu posisi itu udah diperhitungkan pendidikannya apa, kemudian dukungan pengetahuannya apa, APK-nya berapa. Nanti kelihatan tuh kalau dia indeksnya 1,0 berarti satu orang. Ya kan? Kalau dia indeksnya 2, itu orang APK-nya. Itu. Ya. Oke, baik Pak. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana sih proses pengembangan? Maksudnya pengembangan dalam artian naik jabatan atau bagaimana dalam karir di Kemenhan gitu. Bagaimana Pak? Ya, tergantung kalau markanya ini ini. Maksudnya gimana? Iya, proses naik karir ya. Ah, Kalau misalnya di iya. swasta, Jadi gini ya, jenjang pelatihan yang dinas ya. Beda kan nih, ada jenjang kepelatihan nih. Untuk struktural itu ada pelatihan-latihan. Itu kan semua tuh wajib tuh, latsar tadi atau pelajab dulu. Setelah itu ada jenjang lagi nih untuk jabatan-jabatan untuk eselon pengawas atau eselon 4 atau eselon 5 atau eselon 3, namanya Diklatpim. Diklatpim ini ada Diklatpim 3, Diklatpim 4, Diklatpim 3, Diklatpim 2 itu untuk eselon 2, Diklatpim 1 untuk eselon 1. Itu ada jenjang-jenjangnya. Setiap seorang yang punya jabatan tersebut untuk eselon 4, eselon 5 itu ada Diklatpim 4 namanya. Kalau sekarang namanya PKP, pendidikan ya sebagai pengawas. Nah, terus untuk Diklatpim 3 untuk eselon 3 atau administrator. Terus untuk Diklatpim 2 untuk eselon 2, Pimti itu untuk Pimti itu ya Diklatpim 1. Mungkin ada pertanyaan, itu apa sih Lemhanas? Itu beda lagi tuh. Itu pelatihan memang apa ya? Beda, itu bukan pelatihan ini apa ya? Kedinasan ya, Pak. Kalau Lemhanas ya. Terus selain itu juga ada pelatihan untuk pendidikan untuk jabatan-jabatan fungsional, beda-beda tuh. Ada lagi. Ada pelatihan pendidikan buat analis keimigrasian, ada lah. Itu untuk kenaikan jenjang tuh. Jadi syarat untuk kenaikan jenjang tuh harus ada ini, ya itu harus dilalui semua. Jadi bedanya peraturannya beda-beda sih. Ada permen kumamnya masing-masing, permen pannya masing-masing. Karena jabatannya banyak. Kalau dirinci berapa ya? Seminggu kali ya. Harus di sini magang. Beda-beda jabatan ini aturannya seperti ini. Ada analis kepegawaian, pembinanya ada di BKN, aturannya beda. Terus ada analis hukum, beda lagi, itu pembinanya di BPAN, perancang beda lagi. Tapi semuanya setiap naik jenjang, setiap jabatan harus melakukan pendidikan, pelatihan, wajib itu. Dan memang itu kan sesuai dengan semangatnya visi misi pemerintah ya kan, pengembangan SDM ya. Yang Jokowi bilang itu ya memang sampai ada kewajiban 20 jam setiap pegawai itu untuk melakukan pelatihan pendidikan, yaitu dengan per hari ya, per apa sih Mas Pak yang 20 jam itu Pak? Per setahun. Nah itu makanya dikejarnya kan, itu nggak mungkin dikejar karena BPSDM nggak mungkin juga melatih 64.000 serentak orang. Akhirnya dengan kebijakan-kebijakannya, yaitu dengan kita tuh ada laporan nih setiap hari, laporan kinerja. Nah itu laporan kinerja itu kita nggak, jadi sekarang ini PNS itu memang benar-benar bekerja. Dulu kan hanya ya mungkin orang beranggapan cuma baca koran apa. Sekarang itu laporan kinerja nih tiap hari apa yang dikerjakan. Nah itu kalau kita nggak ngisi, ada tunjangannya itu nggak dikasih. Udah kayak swasta, saya nggak masuk nih bisa 200.000 hilang. Iya, tunjangan kinerja itu hilang. Iya, absen telat, kita kejar-kejaran sama itu. Jadi memang benar didorong untuk profesional. Makanya sampai kemarin yang sempat beredar itu sempat ramai juga di
sebagai contohnya itu Bank Mandiri, karena emang Bank Mandiri sudah, jadi ininya udah sama swasta, makanya itu ada P3K itu sekarang kan. Jadi memang benar-benar dikejar di benar profesional lah gitu seperti itu. Makanya kan rekrutmennya agak sulit ya, bisa ngimbangin lah. Mungkin suatu saat nanti dari sini siapa yang berminat jadi PNS. Itu bisa dilihat nanti tuh setiap tahun tuh rekrutmen buat di mana, pengen menjadi apa gitu kan di Kemenlu bisa, Kementerian Keuangan. Lihat formasinya sama jabatan yang kita punya nih. Sama gelar yang kita punya, wah cocok di sini ada nih. Ikutan aja. Itu masih muda-muda lah, adik-adik ini kan masih otaknya masih cair. Kalau kita udah nggak cair apa ya. Tapi ini bapak ini masih kuliah nih tuh, lagi S3 di UI. Ini tuh lagi belajar. Ini belajar nggak kenal lelah terus. Kalau ini Pak untuk masalah pengembangan jenjang karir ya Pak. Nah, misalnya kita ini sudah dalam kompetensi ini kita sudah memenuhi kualifikasi lah jabatan yang kita targetkan gitu. Dan persyaratan lain mulai dari pendidikan ya, umur segala macam itu sudah kita penuhi gitu. Nah, untuk kita supaya bisa naik jenjang karir itu atasan yang melakukan promosi atau kita mendaftarkan? Enggak, nanti atasan nih. Sekarang ada namanya manajemen talenta, itu sudah terlihat tuh kompetensinya apa, nanti ada uji kompetensi di UKOM, uji kompetensi, nanti setelah itu terlihat tuh nilainya. Nah ini nanti dengan sistem itu terlihat tuh berapa orang nih yang memang udah mempunyai kompetensi yang udah bisa dinaikkan jabatannya, dan itu nanti mana yang kosong, ini yang dengan level kompetensinya udah memenuhi tuh seperti itu, pendidikannya sudah, track riwayat kerjaannya sudah tidak ada masalah, nggak ada hukuman disiplin, baik-baik saja, itu bisa. Loyalitas enggak, tidak mengajukan. Ada kalau mengajukan itu namanya seleksi terbuka, tapi di Kementerian Hukum sudah tidak lagi pengukur karena sudah pakai manajemen talenta. Itu khusus untuk saat ini hanya untuk eselon 1, eselon 2. Biasanya itu dibuka tuh, dibuka untuk dirjen apa gitu, dibuka tuh seperti kemarin kan dirjen imigrasi tuh kosong tuh kan, sudah lama, akhirnya dibuka seleksi terbuka untuk umum. Sekarang kan terpilih dari luar kan, itu bisa. Jadi pihak swasta juga bisa, karena ada P3K itu aturannya, swasta juga bisa ikutan. Coba adik-adik perhatikan di kementerian lembaga, Bapak riwayatnya mungkin dari sebagai narasumber ada riwayatnya, dulu saya sebagai komisaris ini, karena memang sekarang seleksi terbuka. Itu mengajukan ya, tapi untuk jabatan yang sebagai kasubag, kabak itu saat ini belum, masih pengangkatannya dari pimpinan. Eselon 1, 2 biasanya, tapi Kementerian Keuangan saat ini baru eselon 1 yang seleksi terbuka itu. Jadi kalau di swasta itu namanya talent scouting, di pemerintah namanya talenta. Manajemen talenta itu betul tuh ada yang pemantapan, pembinaan, promosi dan retensi. Retensi ini khusus, udah dibina, dikasih pelatihan A, B, C, D, E, tapi nggak berkembang. Itu namanya retensi. Retensi ini ada dua, di promosi atau dikasih waktu dia untuk berubah. Nah sebenarnya kalau di jabatan juga begitu. Kalau dia nggak perform, katanya Undang-Undang Nomor 5 berapa tahun, itu dia mesti dikasih kesempatan. Kalau enggak, ganti orang. Tapi kan kita nggak pernah melakukan seperti itu. Tidak sadis seperti itulah. Enggak, kalau misalnya dia mungkin kerjanya kurang langsung di-cut gitu, langsung dipotong gitu. Tadi itu yang bicara yang Mas sampai kacamata itu namanya career path. Career path Yang mengajukan. Career path itu ada dua, career path struktural dan career path fungsional. Nah ini ada yang terbalik di pemikiran ini sebenarnya. Saya dengan beberapa ahli di dunia maya. Jadi kalau career path struktural, dia itu mengerucut ke piramida. Karena di atas adalah eselon 1, rakyat paling bawah itu eselon 5, eselon 4, jadi gelembungnya di bawah. Tapi kalau career path jabatan fungsional, dia piramida terbalik harusnya.
Karena kenapa? Karena semua orang mau menuju ke jabatan fungsional utama. Permasalahannya cuma satu, tidak dimengertinya bahwa tadi jabatan fungsional utama pun mengenal ABK dan ANJAP. Kalau nggak diperlukan, ya cuma satu, jangan dikirim 5 gitu. Jadi ini yang susah diterjemahkan di semua kementerian benefitnya. Karena kenapa mengklasternya jabatan fungsional itu harusnya kalau dia perform si orangnya dengan kebutuhan organisasinya, harusnya pejabat fungsional utama tuh artinya ada beberapa orang gitu loh, tidak mengunci karir yang dibawa. Contoh misalkan Mas nih kalau diajar profesor lebih enak apa cuma diajar sama yang S1? Ya, kalau di kuliah Misalkan, Ah. let's say. Seneng Kalau sama di profesor. example, seneng dilatih sama profesor apa yang S1? S1 misalnya S1 Karena kebutuhannya hanya di sekitar situ. Tapi kalau kebutuhannya banyak kan lebih baik diajar sama profesor, bener nggak? Nah, kira-kira jabatan fungsi seperti itu. Nah, terus tadi yang Mas bilang apa tadi? Yang apa? Orang masa pelatihannya untuk jabatan? Untuk karirnya. Ya, jadi ada dua pelatihan. Pelatihan yang berkaitan dengan jabatan. Itu kayak Bapak ini baru melaksanakan selesai pelatihan ya. Struktural tuh dulu namanya Pak Adum, kalau sekarang namanya Diklat Tim 4, Diklat Tim 3, 2, 1. Nah, tadi Lemhanas sebenarnya keluar dari struktural. Konteks lembaga administrasi negara tidak mengakui Lemhanas. Tapi Lemhanas itu kualifikasi pendidikan tertinggi untuk para pemimpin di Indonesia. Makanya klasternya beda-beda. Ada TNI, ada polisi, ada birokrasi, ada pengusaha. Tapi secara lain tidak diakui itu. Misalnya diakui. Walaupun level tertinggi, oh ini bukan pelatihan nih kayak gitu. Lalu tertingginya cuma sampai ke tingkat PIM PIM 1. satu. Apa namanya? PKI apa ya? PKN 1. PKN 1. Pendidikan kepelatihan, pendidikan kepemimpinan nasional 1. Itu buat eselon 1. Jadi Lemhanas itu dibentuk oleh Soeharto untuk menyaring calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di semua lini, birokrasi, TNI, polisi, pengusaha, dan social entrepreneur. Nah, terus kenapa tadi itu pertanyaannya, Pak? Kenapa pertanyaannya seleksi terbuka untuk eselon 2 ada yang terbuka, ada yang tertutup? Ada syaratnya lagi. Dalam Undang Nomor 5 disebutin persyaratan yang boleh mengajukan manajemen talenta terbuka kalau indeksnya itu sudah diakui oleh KSN dengan predikat baik. Baik itu dari 300 berapa? 330 berapa? 300 something sampai ke 400 something. Nah, Kumham udah di 373. Jadi boleh melaksanakan manajemen talenta tertutup. Manajemen apa? Seleksi terbuka tertutup untuk yang eselon 2 dan eselon 1-nya. Pak, kenapa kok Kumham walaupun tertutup masih ada polisi, jaksa? Nah, ini balik lagi kepada pendekatan seberapa penting jabatan itu dibuka untuk orang luar. Gitu. Kalau membutuhkan dari luar, dibuka lah. Siapa yang mengasesmen? Biro Kepegawaian yang laporannya diberikan kepada Menteri selaku PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Saya kayak kalau tadi bilang dari kepolisian kayak Bapak Sekretaris Jenderal ya. Satu, Jenderal dari polisi. Dirjen Pemasyarakatan, Iya. Direktur Pengawasan Imigrasi, dan Direktur Pengawasan dari KI itu job bintang 1. Kalau Dirjen job bintang 2, kalau Komjen job bintang 3. Ya. Terus pertanyaannya, kalau gitu manajemen talenta di Kumham nggak jalan dong? Belum tentu. Karena tadi di era FUKA ini, kayak dosen. Di era FUKA ini itu nggak bisa kita bilang, oh manajemen talentanya Kumham nggak beres dong, karena banyak orang luar masuk. Enggak. Di era FUKA ini nggak begitu semangatnya. Semangatnya adalah akselerasi supaya perubahan global itu Kumham tetap bisa eksis. Gitu.
Berarti kalau yang di sini sebagai apa? Kan ini di kantor pusat kita di Jakarta ini kan kantor pusat, berarti biro kepegawaian di sini tuh di ibaratnya kalau secara sumber paling tinggi gitu ya Pak, buat semua buat sekarang Biro Kepegawaian itu Kepegawaian di iya pembinanya pengelola kepegawaian seluruh Indonesia. Jadi ya di ininya di sini centralized. Nah, setiap unit eselon 1 ada kepegawaiannya. Ini eselon 2, kalau di sini eselon 1 eselon 3. Nanti turun lagi ke apa? Di Kanwil eselon 4. Terus di UPT itu seperti lapas, hutan itu kan UPT itu. Nah, itu eselon 5. Beda-beda. Nah, sini sekolah eselon 2. Nah, itu semua di sini itu koordinasinya. Jadi kita mengurusi untuk 64.000 pegawai tersebut terkait dengan pengembangan kompetensi, perekrutmen, pensiun, semuanya, mutasi, rotasi, pengangkatan, terus jabatannya, terus pangkatnya, semua. Iya. Jadi ada yang tersentralisasi, ada yang terdesentralisasi. Cukup kali ya? Pertanyaan udah selesai. Cukup. Selesai, cukup kira-kira segitu saja. Banyak main lagi sini ntar ngopi sama Pak Adi. Ya tahu Pak. Udah cukup. Akademik itu salah satu bagian daripada pentahelix model. Tahu nggak pentahelix model? Ini pemerintah, akademik, bisnis, media, sama kelompok masyarakat. Nah, Mas tuh masuk ke sini tuh dalam rangka think tank itu bagus mensiarkan apa yang kita punya kepada teman-teman di akademik. Akademik juga mensiarkan, Pak, itu udah ketinggalan zaman, yang bagus begini, nah gitu. Apa sharing? Sharing session dan sharing knowledge. Wah, gue kayak orang bener deh. Panata. Kira-kira kalau Itu saja? Ada ya, lagi? itu saja. Kira-kira udah sih, sudah cukup. Sudah cukup, dari pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih juga sudah dibantu itu untuk menyelesaikan tugasnya ya, Bapak. Kira-kira kita dari Politeknik STI Alan Jakarta juga terima kasih udah selesai semuanya, bisa dapat wawasan baru. Ya, kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada di semua ya. Bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Nggak apa-apa, Mas. Maaf nih, jadi silakan kalau memang perlu data atau apa lagi. Oh iya, komunikasi. izin. Kami untuk mempublish ke masyarakat tuh ada yang namanya sekarang satu data Kumham. Nah, buka datakumham.go.id. Bisa kelihatan tuh semua. Bisa kelihatan. Website kita Kumham juga ada, Kementerian Hukum dan HAM.go.id. Bisa dilihat-lihat apa sih? Pengen tahu tadi unit eselon itu apa aja bisa dilihat di sini. Profil, jabatannya, pejabatnya dari mana nih asalnya. Mau aja kan yang itu kan umum lah, bisa langsung dilihat. Yang kedua, Rumah Pintar Kumham. Itu BPSDM namanya Rumah Pintar. Yang lagi diblokir. Oh iya, foto dulu ya. Boleh. Ayo foto dulu. Iya, kan itu sempurna. Kayak bisa.